Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Supardianto pada mata kuliah analisis dan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, kali ini adalah pertemuan terakhir dari mata kuliah kita, di mana kita akan membahas mengenai dokumentasi requirement. Kalau teman-teman sudah melakukan requirement, lalu kemudian menyusun eh, menggambarkan hasil melakukan analisis dari requirement, dan semua proses tadi tentu harus didokumentasikan. Nah, sekarang bagaimana cara mendokumentasikannya, maka kita akan bahas di pertemuan kita kali ini. Ya, adapun capaian pembelajaran kita di pertemuan kita terakhir ini adalah diharapkan teman-teman nanti bisa menjadikan hasil analisis dan rekayasa kebutuhan dalam bentuk dokumentasi, gitu ya. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu mengenai requirement documentation, gitu ya. Nah, memang kita harus memahami bahwa setiap tahapan yang kita lakukan pada proses requirement itu menghasilkan dokumen-dokumen. Teman-teman tentu ingat ada business requirement, gitu ya, ada user requirement, ada vision and scope, lalu ada software requirement specification yang terakhir SRS. Kesemua itu adalah bagian dari dokumentasi, atau kita mungkin bisa sebut juga sebagai dokumentasi technical, kayak gitu ya. Nah, dalam melakukan dokumentasi tentu ada beberapa teknik yang harus yang bisa kita gunakan, gitu ya. Apakah kita mau terlalu formal atau sedikit formal, ya, atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah, ini tentu aja kita lihat dari keterikatan kita, atau lihat dari stakeholders dan juga dari user class-nya, kayak gitu ya. Kita bisa menggunakan natural language base, gitu ya, dengan menggunakan deskripsi, narasi, atau kita juga bisa lebih kepada struktural, ya, mungkin lebih kepada bahasa-bahasa teknik, gitu ya, atau bahkan kita bisa melakukan memberikan informasi dengan melalui diagram atau hal yang lainnya. Nah, kalau kita melakukan dokumentasi in natural language, gitu ya, ini tentu memiliki beberapa pro dan juga cons-nya, gitu ya. Kalau dari segi keuntungannya, maka si stakeholder tidak perlu memahami istilah-istilah baru. Karena pada saat dokumentasi itu dibuat, dia dibuat dengan bahasa atau narasi yang mudah dipahami, gitu ya. Nah, kalau dari cons-nya, tentu bisa menyebabkan beberapa requirement menjadi ambigu, karena bisa saja pengertian dari sisi stakeholder dengan sisi developernya bisa mungkin berbeda, gitu ya. Kemudian, ya ini tentu hal yang berbeda, penggunaan bahasa dan narasinya nanti pada saat proses requirement engineer dilakukan. Karena mungkin, gitu ya, ada beberapa istilah teknikal yang agak sulit dijabarkan, gitu ya. Lalu kemudian melakukan documenting dengan conceptual mode, ini juga memiliki pro dan kontranya, ya. Tapi tentu saja kalau dengan conceptual mode ini merupakan eh, menggabungkan antara si natural tapi juga dibantu dengan menggunakan model, gitu ya. Sehingga kalau ada suatu bahasan yang kalau dikalimatkan ternyata menyebabkan ambigu, gitu ya, maka kita bisa menggunakan model, gambar, diagram atau apapun itu supaya kita memiliki pandangan yang sama, ya. Tapi tentu ini kekurangannya harus memiliki pengetahuan yang lebih di metode-metode modeling, gitu ya. Lalu kalau dia dari tipe documentation-nya, ada yang dilihat dari data perspektif, ada yang dilihat dari functional perspektif, ada yang dilihat dari behavior perspektif. Tinggal kemudian masing-masing ini akan memberikan hal yang berbeda. Kalau dari segi data perspektif, tentu dia akan menampilkan input dan output data apa yang kemudian nanti digunakan pada si aplikasi. Kalau dari functional perspektif, dia akan melihat dari behavior atau apa yang aplikasi nanti bisa lakukan, ya, atau sistem nanti bisa lakukan. Nah, ini disebut mungkin dalam fungsi-fungsi tertentu. Kalau dari behavior perspektif, ini dilihat dari bagaimana si sistem ini kemudian memiliki aksi atau reaksi terhadap
sistem atau event yang nanti kemudian bisa muncul. Biasanya behavior perspektif juga berkaitan dengan bagaimana pengguna dalam melakukan atau menggunakan aplikasi nanti ke depannya. Nah, kita bisa melakukan documenting dengan memanfaatkan hybrid method. Nah, kalau hybrid method ini kita bisa mengkombinasikan antara natural language dengan conceptual model. Artinya, pada dokumentasi yang kita hasilkan, ada narasi yang kita buat di sana, kita jelaskan di sana, lalu ada juga model gitu ya, atau beberapa diagram yang bisa menggambarkan mengenai proses yang nantinya akan berjalan di dalam sistem. Nah, ini adalah beberapa documentation standar. Kita mulai dulu dari introduction, di mana di dalam introduction terdapat purpose, system coverage stakeholders, terdapat definition, akronim, dan abbreviation gitu ya, dan overview. Kalau pada general overview, terdapat beberapa subbab yang kita bisa tambahkan. Kita bisa menjelaskan sistem environment, kita bisa menjelaskan arsitek, sistem functionality, user target, constraint, assumption, dan banyak hal yang bisa kita masukkan di bagian general overview. Kalau pada saat requirement, kita bisa sampaikan, jelaskan fungsi-fungsi apa saja, fitur-fitur apa saja yang kemudian terdapat di dalam sistem. Bahkan kita juga bisa menambahkan non-functional requirement sebagai catatan bahwa ketika aplikasi ini mengerjakan apa yang user lakukan, maka dia harus bisa sebaik itu dalam mendeliver produknya, gitu ya. Kemudian jika memang ada lampiran-lampiran, teman-teman bisa tambahkan mungkin aja sebagai bantuan atau tambahan informasi bagi nanti yang membaca dokumentasi ini ke depannya, gitu ya. Kemudian kalau indeksasi tentu tambahkan tabel jika memang ada tabel gambar, ada tabel kemudian daftar isi tabel, daftar isi tabel gambar dan seterusnya. Kemudian pada saat kita membuat requirement dokumen, nah, kita tentu harus melihat dari beberapa hal, gitu ya. Ada lihat dari sisi planning, ada lihat dari sisi arsitektur design, nanti dilihat dari sisi implementation, bahkan nanti kita juga lihat dari sisi testingnya, gitu ya. Dan ini yang kemudian kenapa requirement itu dibutuhkan. Mungkin pada saat produk atau klien itu ingin merencanakan sesuatu, dia bisa melihat dari requirement dokumen yang sudah disusun. Jika ada perubahan arsitektur, dia bisa lihat dari requirement dokumen. Jika ada implementasi sesuatu, dia bisa lihat dari require. Jika ingin mengetes sesuatu, dia akan merefer lagi kepada requirement dokumennya, gitu ya. Jadi memang ini akan jadi pegangan bagi developer atau bagi stakeholders dalam project atau produk yang akan dihasilkan. Lalu kita bisa menentukan atau membuat standar mengenai quality kriterianya yang nantinya menyertakan dari requirement dokumennya. Kita bisa lihat bagaimana berkaitan dengan unambiguity dan konsistensi. Kita bisa lihat di standar IEEE-nya bahwa ada beberapa mungkin kata atau kalimat teknik yang bisa kita hindari. Kita harus based on clear structure, artinya struktur yang dibangun itu jelas, gitu ya. Mulai dari bab 1 terdiri dari subbab apa saja, dan itu benar-benar memang struktur yang biasa digunakan. Lalu tentu saja gampang dimodifikasi dan gampang juga ditambah atau dikembangkan. Completeness artinya lengkap, semua hal kita tuangkan di sana, tidak ada yang kita kurang-kurangi, semua requirement kita tuangkan di dalam requirement dokumen. Lalu traceability, jika terjadi adanya versioning, bahwa requirement dokumen ini adalah versi 1, lalu kita bisa tambahkan tanggal versi 1 itu tanggal berapa. Jika kita buat versi 2, kita tambahkan tanggal versi 2 berapa. Jadi kita bisa tahu bahwa versi terbarunya dari requirement dokumen ini yang mana, gitu ya. Kemudian kalau dari quality kriterianya, kita bisa tambahkan juga ada agree, ranked, apakah ambigu, apakah valid, kemudian apakah sudah sesuai benar dengan data yang ada, sudah konsisten enggak, ya, dan seterusnya.
Kemudian, nah ini, there are two fundamental rules that enhance the readability. Ada dua ya yang menjadi dasar atau aturan untuk meningkatkan bahwa requirement dokumen kita itu mudah dibaca. Gunakan kalimat yang pendek dan juga jangan paragrafnya terlalu panjang. Dan biasakan memformulasi suatu requirement dalam satu kalimat. Sepertinya sudah dicontohkan pada pertemuan kita yang sebelumnya. Ini adalah beberapa contoh dari bagaimana menggambarkan atau menuliskan requirement, gitu ya. Ini adalah user story. Nah, ini adalah user class-nya. Farmasi itu adalah user class-nya atau pengguna. Dia ingin apa? Nah, tambahkan apa yang dia butuhkan. Lalu tambahkan solusi agar yang tadi itu bisa kemudian diselesaikan, gitu ya. Lalu supaya nanti permasalahan ini itu bisa benar-benar selesai, kita harus menambahkan acceptance kriteria. Apa yang menjadi parameter bahwa fitur atau user story ini itu bisa dikatakan selesai melalui fitur yang kita bangun, ya. Kemudian ini ada jenis dari use case style, ada use case number-nya, ada penggunaan judul use case-nya, ada deskripsi, bahkan ada ke pre-kondisi dan post-kondisinya apa, lalu bahkan trigger-nya apa. Ya, tapi ini mirip-mirip juga lah. Cuman memang lebih sederhana kalau kita menggunakan user story. Ya, oke, saya rasa cukup sampai ini saja pertemuan kita kali ini. Saya harap teman-teman sudah bisa memahami kenapa requirement itu dibutuhkan, gitu ya, dan apa saja tahapan-tahapan requirement dan teknik requirement yang ada, lalu bagaimana memvisualkan hasil dari requirement, dan bagaimana menyusun requirement dalam dokumentasi yang baik. Oke, jumpa lagi nanti bersama saya di mata kuliah yang lainnya. Oke, sampai situ saja, sampai jumpa.